Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ridho Amri selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi. Sebelum memasuki materi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas Perbankan Syariah 1C yang beranggotakan yang pertama, Ferdiansyah Dwi Kurniawan dengan absen 7 dan NIM 215231087. Yang kedua, Bella Ayuning Tias dengan absen 21 dan NIM 215231101. Yang ketiga, Amanda Wahyu Ramadhani dengan absen 22 dan NIM 215231102. Materi yang akan kita bahas meliputi 1. Pendiri, 2. Pola pemerintahan, 3. Ekspansi wilayah, 4. Peradaban yang terdiri dari A. Keilmuan, B. Hukum dan sosial, C. Ekonomi. Memasuki materi yang pertama yaitu pendiri, yang kami jabarkan menjadi 2, yaitu sejarah berdirinya Bani Abbasiyah dan biografi pendiri Bani Abbasiyah. Penjabaran yang pertama yaitu A. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah mulai melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa. Perebutan ini dilakukan untuk merebut kekuasaan Bani Umayyah yang mulai kacau dan mengalami pemberontakan di mana-mana. Yang kedua, sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah diawali dari sebuah gerakan yang berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi Muhammad SAW. Dinamakan dinasti Bani Abbasiyah disebabkan para pendiri dan para pemimpin yang menjadi khalifahnya berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Bani Abbasiyah beranggapan bahwa mereka yang lebih berhak atas kekhalifahan Islam, bukan Bani Umayyah, sebab mereka memiliki nasab keturunan lebih dekat dari Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim. Yang ketiga yaitu dinasti Bani Abbasiyah memegang kekuasaan dari tahun 750 sampai 1258 Masehi atau 132 sampai 656 Hijriah. Yang keempat, kekhalifahan dinasti Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah yang berasal dari 3 keturunan, yaitu Bani Abbas, Bani Buwayhi, dan Bani Saljuk. Yang kelima, pembentukan kekhalifahan Bani Abbasiyah melalui proses yang cukup panjang. Setidaknya ada 4 strategi yang diterapkan. Yang pertama, melalui kekuatan bawah tanah oleh Muhammad bin Abdullah bin Abbas. Yang kedua, melalui upaya propaganda secara terus-menerus. Yang ketiga, pemanfaatan kaum muslim non-Arab yang sebelumnya dianggap sebagai warga kelas 2. Yang keempat, propaganda terang-terangan yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani. Penjabaran yang kedua yaitu B. Biografi pendiri Bani Abbasiyah. Yang pertama, Abu Abbas bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim atau sering disebut dengan Abu al-Abbas al-Saffah yang merupakan pendiri dari Bani Abbasiyah. Ibunya bernama Raithah binti Abdullah bin Abdullah Harisiyah Arabiyah. Sang khalifah pertama lahir di Hamimah pada Rajab tahun 104 Hijriah. Sejak kecil ia hidup dan belajar bersama para ulama. Yang kedua, ia belajar berdakwah dari saudaranya Ibrahim sampai ia ditangkap oleh khalifah terakhir dinasti Umayyah, Marwan bin Muhammad.
Yang ketiga, kemudian dakwah tersebut diteruskan oleh Abu Abdullah Shafah bersama saudaranya Abu Ja'far yang kemudian menjadi khalifah kedua dinasti Abbasiyah. Yang keempat, As-Safah menjadi pendiri dinasti Arab Islam ketiga setelah Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah yang berhasil memajukan peradaban Islam. Yang kelima, Abu Abbas memimpin dinasti Abbasiyah dengan sangat singkat, yakni sekitar 4 tahun saja. Yang keenam, keberhasilan Abu Abbas dalam menaklukkan Daulah Umayyah I dan mendirikan dinasti Abbasiyah ternyata mendapat dukungan besar dari tentara bayaran asal Persia, Abu Muslim al-Khurasani. Yang terakhir, sebelum wafat, As-Safah mengangkat saudaranya Abu Ja'far dengan gelar Al-Mansur. Yang kedua, pola pemerintahan. Pemerintahan Abbasiyah sebetulnya tidak banyak berbeda dari dinasti Umayyah, karena sejak awal Abbasiyah ini senantiasa berhadapan dengan berbagai pesaing politik, yaitu cenderung menyingkirkan para pesaingnya dan juga berjasa dalam menaikkan dinasti baru ke tahta pemerintahan. Hal ini diikuti pula dengan usaha mengonsentrasikan kekuasaan di tangan khalifah. Selanjutnya, konsentrasi kekuasaan di tangan khalifah ini terjadi secara efektif pada masa Khalifah Al-Mansur 754-775 dan Khalifah Harun ar-Rasyid 786-809. Tampak jelas dengan dibangunnya Baghdad sebagai ibu kota baru Abbasiyah. Selanjutnya, agar sistem pemerintahan berjalan efektif, Khalifah membentuk sistem birokrasi pada era awal kekuasaan dinasti Abbasiyah. Salah satunya adalah mengadakan jabatan baru seperti wazir. Wazir adalah penasihat Khalifah dengan tingkat pengaruh yang beraneka ragam, tetapi kemudian bisa bertindak sebagai kepala pemerintahan. Wazir atau Perdana Menteri dan jabatannya disebut dengan wizarat. Sedangkan wizarat ini terbagi menjadi dua, yaitu wizarat tanfiz atau sistem pemerintahan presidensial dan wizarat tafwidi atau parlemen kabinet. Selanjutnya, pemerintahan dibagi menjadi sejumlah departemen atau diwan. Ada diwan yang membawai kegiatan militer, administrasi, dokumentasi, dan pembendaharaan. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbas ini menjadi 5 periode. Periode pertama disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua disebut dengan periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga disebut dengan pengaruh Persia kedua. Periode keempat disebut dengan pengaruh Turki kedua. Periode kelima, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Selanjutnya, dinasti Abbasiyah dalam periode 2, 3, dan 4 mengalami penurunan terhadap politik, terutama kekuasaan politik sentral. Hal ini dikarenakan negara-negara bagian sudah tidak menghiraukan pemerintahan pusat kecuali politik saja. Selanjutnya, masa keemasan Bani Abbasiyah diantaranya adalah pada masa kepemimpinan Al-Mahdi. Perekonomian ini mulai meningkat, utamanya peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi, dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Selanjutnya, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, kekayaan negara banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial, seperti mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Adapun pemimpin yang berhasil membawa kekhalifahan Abbasiyah pada masa keemasannya antara lain yang pertama Al-Mahdi, yang kedua Al-Hadi, yang ketiga Harun ar-Rasyid, yang keempat Al-Ma'mun, yang kelima Al-Mu'tasim, yang keenam Al-Wasik, yang ketujuh Al-Mutawakkil. 3. Ekspansi wilayah. 1. Ekspansi wilayah pada zaman dinasti Abbasiyah merupakan kemajuan masa Abbasiyah. 2. Popularitas Bani Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman kekhalifahan Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. 3. Khalifah Al-Mahdi berhasil memperluas wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah di wilayah timur Asia Tengah, India, dan perbatasan Cina.
4. Wilayah lain yang pernah diduduki dinasti Abbasiyah: Armenia, Andalusia, Spanyol, Mesir, Afrika Utara, Syam, daerah sekitar Laut Kaspia. 4. Peradaban. Peradaban terbagi menjadi 3. Yang pertama keilmuan, yang kedua hukum dan sosial, yang ketiga ekonomi. Keilmuan. 1. Di era dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan Islam berkembang pesat. Masa puncaknya ketika pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Hijriah dan Khalifah Al-Ma'mun ar-Rasyid 813 sampai 833 Hijriah. 2. Di masa awal perkembangan kebudayaan dan pemikiran Islam mencapai puncak, bidang pendidikan terdiri dari 2 tingkatan. 3. Adapun ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah antara lain: A. Ilmu tafsir, B. Ilmu kalam, C. Ilmu tasawuf, D. Ilmu geografi, E. Ilmu kimia, F. Ilmu kedokteran dan farmasi, G. Ilmu matematika, H. Sejarah. Hukum dan sosial. 1. Peradaban hukum pada masa dinasti Abbasiyah. Beberapa hal tumbuh dan berkembang terkait konstruksi hukum pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu: A. Munculnya mazhab-mazhab, B. Menjauhnya fuqaha dari jabatan hakim, C. Lahirnya istilah qadil qudha, D. Beberapa bidang lain yang termasuk dalam bidang pelaksanaan hukum. 2. Peradaban sosial pada masa dinasti Abbasiyah. Selama masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi, diantaranya perkembangannya adalah dalam bidang: A. Seni bangunan dan arsitektur masjid, B. Seni bangunan kota. Ekonomi. 1. Perkembangan bidang pertanian maju pesat pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah. 2. Daerah yang sangat subur berada di bantaran tepian sungai ke selatan Sawat. 3. Pada masa kepemimpinan Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat. 4. Diterapkan sistem sentralisasi kekuasaan, terutama dalam masalah administrasi, keuangan, dan perpajakan. 5. Di masa kekuasaan Bani Abbasiyah, Baitul Mal memiliki fungsi yang semakin luas. 6. Pengolahan dana pada masa Bani Abbasiyah berasal dari zakat, haraj, ghanimah, fai, dan wakaf. 7. Kestabilan politik dan kekuasaan dinasti Abbasiyah yang amat kokoh tidak lain karena didukung oleh kemajuan di bidang ekonomi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.